Di malam yang sunyi, seorang nabi tua duduk di depan api unggun. Angin padang gurun berhembus pelan, membawa butiran pasir yang menyapu wajahnya yang penuh kerut. Di tangannya ada gulungan kitab, tinta masih basah, tulisannya penuh keyakinan, tapi juga penuh misteri. Ia menulis tentang raja-raja yang belum lahir, tentang kota-kota yang belum dibangun dan nanti akan hancur, tentang seorang juru selamat yang kelak akan datang, menderita dan mati, lalu bangkit dari kematian. Nubuat bukan sekadar ramalan seperti horoskop murahan yang bisa ditafsirkan kemana-mana. Nubuat dalam Alkitab adalah pernyataan Allah yang pasti, terukir dalam sejarah dan termateraikan dalam kenyataan. Dari kitab Kejadian hingga Wahyu, Alkitab mengandung ratusan nubuat. Ada yang masih menunggu penggenapan, tapi banyak juga yang sudah terjadi. Persis, detail, bahkan nama dan tanggal, dan malam ini, aku ingin mengajakmu duduk sejenak seperti murid-murid yang mendengarkan Yesus di bukit. Mari kita menyusuri lorong waktu. Bersama-sama kita akan menelusuri 20 nubuat Alkitab yang telah digenapi dengan nyata. Nubuat yang tak hanya mencengangkan secara sejarah, tetapi juga menggetarkan hati secara rohani. Karena jika yang dahulu telah tergenapi, bagaimana mungkin kita meragukan yang akan datang? Jika Tuhan telah menepati firman-Nya kemarin, Dia pasti akan setia hari ini dan esok. Nubuat kejatuhan kota Babel, Yesaya 13 ayat 19 sampai 22. Dan Babel, permata kerajaan, kemegahan orang Kasdim, akan sama seperti Sodom dan Gomora yang ditunggang balikkan Allah. Yesaya menulis kata-kata ini sekitar 150 tahun sebelum Babel jatuh. Ketika itu Babel adalah pusat kekuasaan dunia. Tahun 539 sebelum Masehi, Raja Kores dari Persia menyerbu dan menguasai Babel tanpa perlawanan besar. Kota itu mulai merosot dan kini hanya puing-puing. Bahkan arkeolog modern mengonfirmasi kehancuran itu. Tak ada kehidupan tetap di sana seperti nubuatnya. Tuhan bukan hanya menubuatkan kejayaan, tapi juga keruntuhan. Tidak ada kerajaan yang kekal kecuali kerajaan Allah. Nubuat Kores akan membebaskan orang Israel. Yesaya 44 ayat 28 dan Yesaya 45 ayat 1. Akulah yang berkata tentang Kores, ia adalah gembalaku dan ia akan melaksanakan segala kehendakku. Yesaya menulis ini 150 tahun sebelum Kores lahir. Namanya disebut dengan jelas. Ketika Kores menjadi Raja Persia, ia mengeluarkan dekrit Ezra 1 ayat 1-4 yang membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babilonia. Ini adalah salah satu bukti paling kuat nubuatan literal yang tergenapi. Allah tahu masa depanmu seperti Dia tahu masa lalu. Ia dapat menggunakan bahkan raja kafir untuk menggenapi janjinya. Nubuat kerajaan Media Persia akan menggantikan Babel, Daniel 5 ayat 28 dan Daniel 8 ayat 20. Dalam penglihatan Daniel, kerajaan Babel akan diambil alih oleh dua tanduk, Media dan Persia. Genap, malam saat Raja Belshazzar berpesta dan menggunakan perkakas bait Allah untuk berpesta pora, kerajaan Persia mengepung dan menaklukkan Babel, Daniel 5. Kekuatan dunia bisa tampak stabil, tapi jika melawan Tuhan, kehancurannya bisa datang dalam satu malam. Nubuat kebangkitan Yunani dan raja besarnya, Daniel 8 ayat 21. Kambing jantan itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar di antara kedua matanya ialah raja yang pertama. Genap, Alexander Agung menaklukkan kerajaan Persia dalam waktu singkat. Setelah kematiannya di usia muda, kerajaannya terpecah seperti nubuat Daniel, tanduk besar patah digantikan oleh 4 tanduk kecil, Daniel 8 ayat 22.
Dunia mengagumi kekuatan manusia, tapi Tuhan menunjukkan hidup manusia seperti uap. Nubuat Yerusalem akan dihancurkan. Lukas 21 ayat 6 dan Matius 24 ayat 1-2. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain yang tidak akan diruntuhkan. Pada tahun 70 Masehi, Jenderal Romawi Titus menghancurkan Yerusalem, termasuk Bait Suci. Bukan hanya bangunannya runtuh, tapi seluruh struktur sosial, agama, dan politik Yahudi hancur. Tuhan Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi juga nabi. Apapun yang ia katakan, pasti terjadi. Nubuat lahirnya Mesias dari seorang perawan, Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23 dan Lukas 1 ayat 34-35 menunjukkan bagaimana Maria, perawan, melahirkan Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Refleksi. Ketika manusia melihat kemustahilan, Tuhan menciptakan keajaiban. Mikha 5 ayat 1, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Digenapi dalam Lukas 2 ayat 1-7. Kaisar Agustus memerintahkan sensus yang menyebabkan Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem, dan di sanalah Yesus lahir. Tanpa sadar, pemerintah Roma dipakai Tuhan untuk menggenapi nubuatan ini. Zakaria 9 ayat 9, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Digenapi dalam Matius 21 ayat 1-9. Saat Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak berseru, Hosana, dan ia menunggang keledai, bukan kuda perang. Mazmur 41 ayat 10. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Yudas Iskariot, salah satu dari 12 murid, menjual Yesus dengan harga budak 30 keping perak dan menciumnya di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 47-50. Nubuat ditikam, tapi tidak ada tulangnya yang patah. Mazmur 34 ayat 21 dan Zakaria 12 ayat 10. Mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Digenapi dalam Yohanes 19 ayat 33-37. Tentara Romawi menusuk sisi Yesus dengan tombak, tetapi tidak mematahkan kakinya seperti dua penjahat lainnya. Nubuat tergenapi secara literal. Nubuat bangkit dari kematian, Mazmur 16 ayat 10 dan Yesaya 53 ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Mazmur 16 ayat 10. Yesaya pun menubuatkan bahwa Mesias akan mati, namun melihat keturunan dan umur panjang. Sebuah paradoks, kecuali jika ia bangkit dari kematian. Digenapi dalam Matius 28, Markus 16, Lukas 24, dan Yohanes 20. Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga. Makam kosong dan lebih dari 500 orang melihat dia. 1 Korintus 15 ayat 6. Refleksi, kematian bukanlah akhir. Dalam Kristus selalu ada kebangkitan. Nubuat Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Yesaya 49 ayat 6 dan Mazmur 22 ayat 27. Dari hanya murid-murid biasa,
pesan Injil kini telah menjangkau lebih dari 2,6 miliar orang. Firman Allah diterjemahkan dalam ribuan bahasa, bahkan di tempat yang tidak dikenal oleh banyak orang, nama Yesus dikabarkan. Refleksi, jika Tuhan bisa memakai nelayan Galilea mengubah dunia, Ia bisa memakai hidupmu juga. Nubuat penganiayaan terhadap umat percaya, Matius 10 ayat 22 dan Yohanes 15 ayat 20. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Dari abad pertama hingga sekarang, orang percaya tetap mengalami penganiayaan. Dari Stefanus yang mati dirajam, Kisah Para Rasul 7, Paulus yang dipenggal, hingga penganiayaan modern di Korea Utara, Nigeria, dan tempat lainnya. Refleksi, salib bukan hanya simbol keselamatan, tapi juga panggilan untuk berani. Nubuat bait suci akan diratakan, Lukas 21 ayat 6, Matius 24 ayat 2. Sudah disinggung sebelumnya, tapi penting dicatat bahwa ini bukan sekedar keruntuhan bangunan. Yesus menyatakan bahwa sistem ibadah lama akan berakhir. Tahun 70 Masehi, bait Allah benar-benar diratakan, dan sejak saat itu belum pernah dibangun kembali. Kini, tempat itu menjadi lokasi Masjid Kubah Batu, Dome of the Rock. Refleksi, ibadah sejati bukan di gedung, tapi dalam hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Nubuat penyebaran Injil melalui penganiayaan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 4. Ketika Stefanus dibunuh, penganiayaan memaksa murid-murid menyebar ke Yudea, Samaria, bahkan ke bangsa-bangsa lain. Tuhan memakai penderitaan untuk memperluas kerajaannya. Refleksi, jalan Tuhan seringkali tidak seperti yang kita duga, tapi selalu sempurna. Nubuat bangsa Israel akan tercerai-berai. Ulangan 28 ayat 64, Lukas 21 ayat 24. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain. Setelah tahun 70 Masehi, bangsa Yahudi diusir dari tanah mereka. Mereka menyebar ke seluruh dunia, Eropa, Afrika, Asia, Amerika. Refleksi, Tuhan memberi peringatan agar umatnya tidak berpaling. Namun, walau dihukum, Ia tidak membuang mereka selamanya. Nubuat bangsa Israel kembali ke tanah airnya. Yesaya 11 ayat 11 sampai 12. Yehezkiel 37. Aku akan mengumpulkan kembali sisa-sisa umatku dan membawa mereka pulang. Tahun 1948, setelah hampir 2000 tahun, negara Israel berdiri kembali. Orang-orang Yahudi dari Eropa, Rusia, Yaman, Ethiopia, semua mulai pulang ke tanah leluhur mereka. Ini penggenapan nubuat terbesar zaman modern. Refleksi, jika Tuhan menggenapi janjinya pada Israel setelah ribuan tahun, Ia pasti menggenapi janjinya kepadamu juga. Nubuat tanah Israel yang tandus akan menjadi subur. Yesaya 35 ayat 1, Yehezkiel 36 ayat 34 sampai 36. Padang gurun akan bersorak-sorai dan berbunga-bunga seperti bunga mawar. Wilayah yang dahulu tandus kini menjadi ladang subur. Israel mengekspor buah dan sayur. Mereka menggunakan teknologi pertanian tercanggih. Bukti nyata di mata dunia. Refleksi, Tuhan bisa membuat padang gurun tandus menjadi subur. Dia juga bisa menghidupkan hatimu yang kering. Nubuat bangsa-bangsa akan menentang Israel. Zakaria 12 ayat 2 sampai 3. Yerusalem akan menjadi pasu yang menyebabkan pusing bagi segala bangsa.
Israel terus menjadi pusat konflik dunia. Banyak negara bersatu menentangnya. PBB telah mengeluarkan lebih banyak resolusi terhadap Israel dibanding negara manapun. Refleksi, dunia bisa menolak kebenaran, tapi Tuhan tetap berdaulat. Nubuat semakin banyak orang akan mencari kebenaran di akhir zaman. Daniel 12 ayat 4. Banyak orang akan menyelidiki dan pengetahuan akan bertambah. Di zaman digital ini, akses ke Alkitab, pengajaran dan penginjilan online meluas ke seluruh dunia. Orang mencari jawaban rohani, bahkan di tengah kekacauan global. Refleksi, dunia mencari jawaban. Dan kita tahu bahwa kebenaran sejati hanya ditemukan dalam Yesus Kristus. Saudaraku, kita telah melihat 20 nubuat yang telah digenapi dengan presisi ilahi, tapi masih banyak nubuat yang sedang dan akan tergenapi. Yesus berjanji Dia akan kembali, dan jika janji-janji sebelumnya sudah digenapi, apakah kamu siap untuk janji terakhir? Sesungguhnya aku datang segera. Wahyu 22 ayat 12. Kita tidak tahu hari dan waktunya, tapi kita tahu satu hal pasti, semua yang telah difirmankannya akan digenapi. Maukah engkau hidup dalam terang janjinya hari ini? Tuhan Yesus memberkati.